jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Ini adalah titik kedua perjalanan saya di Gresik. Kita sampai di area pemakaman Sunan Giri. Alhamdulillah, ini suasananya menjelang maghrib, jadi tidak terlalu panas. Dan teman-teman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ikuti perjalanan saya sampai nanti video ini berakhir. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan informasi dan juga ilmu yang bermanfaat. Inilah perjalanan saya ke area makam Sunan Giri. Baik teman-teman, di konten kali ini saya juga akan melakukan dubbing. Tujuannya supaya saya fokus membuat video dan mudah-mudahan tidak mengganggu peziarah yang lain. Teman-teman kerasa ya, capek banget. Di area makam Sunan Giri ini ada anak tangga yang cukup banyak. Ini mengingatkan saya waktu ziarah ke makam Sultan Agung di Yogyakarta di Imogiri ya. Masya Allah, tabarakallah. Untuk teman-teman yang belum lihat videonya, silahkan nanti setelah menonton video ini bisa cek ya. Ada beberapa konten ziarah yang saya rekam, saya dokumentasikan di channel ini. Salah satunya tadi saya sebut di Imogiri, makam Sultan Agung. Nah, ini area ojek ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, untuk beberapa area ziarah di Gresik ini memang tidak bisa dimasuki oleh bis. Jadi akrab-akrab saja dengan ojek ya. Jadi setelah turun dari bis naik ojek. Ini ada banyak penjual di kanan kiri area makam Sunan Giri. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau kesini mau haus, mau lapar, mau ingin beli-beli kue dan perlengkapan lain ya, baju, kaos, oleh-oleh, semuanya lengkap di area kanan kiri perjalanan menuju area makam. Nah teman-teman, kita mau cerita dulu ya. Masya Allah, kisah Sunan Giri ini diceritakan dengan cukup lengkap ya. Beliau ini adalah putra dari Maulana Ishaq yang di masa kecil beliau bernama Raden Paku. Kemudian ketika beliau bertemu dengan ayahnya yang lama berpisah dengan beliau, kemudian yakin bahwa ini anaknya, maka Raden Paku kemudian mendapatkan nama yang lain yaitu Ainul Yakin. Lalu kemudian beliau ini belajar kepada banyak guru. Salah satunya adalah Sunan Ampel ya, insya Allah. Dan kemudian Sunan Giri ini dikenal menjadi seorang wali yang sangat alim, yang sangat tinggi ilmunya, sehingga nanti di era berikutnya Sunan Giri ini terkenal sebagai pemimpin dari Wali Songo, yang kemudian beliau ini menjadi rujukan. Bahkan beliau menjadi rujukan untuk para raja di Jawa yang mereka ingin mendapatkan gelar raja. Dikala itu seolah-olah tidak syah
tidak legitimate kalau gelar rajanya itu tidak disahkan oleh Sunan Giri. Masya Allah, Sunan Giri ini dikenal dengan ilmunya, dengan kewibawaannya, dengan kealimannya, sehingga beliau memimpin Wali Songo dan beliau menjadi salah seorang yang memberikan corak warna terhadap perjuangan dakwah Wali Songo di tanah Jawa dan di Nusantara ini. Nanti kalau kita belajar ada kisah yang epik teman-teman, ketika kemudian Sunan Kalijaga mengajukan pola dakwah menggunakan wayang untuk area pedalaman. Nah ini teman-teman, Ainul Yakin Sunan Giri ya, menantu Sunan Ampel. Jadi makamnya ada di dalam cungkup ini, nanti masuk ke dalam sini. Sebenarnya di dalam ini ada tulisan tidak boleh merekam, tapi saya melihat banyak orang merekam, akhirnya saya tetap merekam ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah, mudah-mudahan. Ini area makamnya di dalam. Ternyata di dalam pun nggak bisa masuk ya, jadi tidak terlalu dekat dengan area makam, jadi saya berkeliling saja. Nah kita lanjut. Jadi ketika Sunan Kalijogo merasa dakwah di pedalaman kurang begitu maksimal, kemudian Sunan Kalijogo mengajukan strategi dakwah menggunakan wayang. Nah itu nanti kita melihat sejarah, membaca bahwa nanti ada dialog yang sangat menarik antara Sunan Kalijogo dengan Sunan Giri, yang pada akhirnya kemudian Sunan Giri mengizinkan Sunan Kalijogo untuk berdakwah menggunakan wayang di area pedalaman Jawa dan Nusantara. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini sekali lagi saya sudah masuk area cungkup tadi teman-teman, ternyata ini tetap gak bisa mendekat ya, jadi hanya bisa melihat seperti ini. Ini cukup gelap, saya coba edit nih kamera, mudah-mudahan bisa tambah terang. Nah ini kondisi paling dekat, paling terang sudah ini di area makam Sunan Giri. Beliau orang alim, orang solih dan pemimpinnya para wali. Mudah-mudahan teman-teman kita sebagai penerus bisa mensuri tauladani perjuangan beliau, kealiman beliau dan kepemimpinan beliau Sunan Giri. Ini penampilan ada banyak jamaah berziarah yang berzikir ya, zikiran di sini. Nah, ini ada anak kecil juga. Nah, wah banyak sekali ternyata di sini ya. Masya Allah. Saya mau ke sana cuma kayaknya nggak bisa. Kita kembali aja. Nah, ini lewat sini. Oh ini yang tadi ya. Oke. Oke kita kembali. Nah ini area tempat wudhu ya. Jangan salah paham, ini bukan air keramat teman-temannya. Ini adalah tempat wudhu, tempat membersihkan kaki dan sebagainya. Ini ada banyak makam yang disebut Sunan juga di area kanan kirinya makam Sunan Giri. Ini ada makam Sunan Dalem. Oke kita lihat lagi, ini makam mana ini, tidak terbaca ya. Sunan Kidul, Sunan Kulon. Nah ini Masya Allah. Mungkin nanti juga ada Sunan Etan, Sunan Lor dan sebagainya. Ini nampaknya pasangannya Sunan Kulon ya, Nyi Ageng Sawu, Nyi Ageng Sawu. Ini kapal ya, kalau jejer begini biasanya kapal. Oh putranya Sunan Giri ini Masya Allah. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Nah inilah teman-teman area makam Sunan Giri. Di sebelah kanan dan di sana sini ada banyak yang terlihat masih bongkaran-bongkaran ya, belum rapi karena ini nampaknya mau membangun apa ini. Kayaknya mau diatap ini atasnya biar nggak hujan mungkin. Wah ini
besinya gede-gede. Nah teman-teman, mudah-mudahan perjalanan kita menjadi perjalanan yang membuat kita terus belajar bahwa di tanah Jawa ini, di Nusantara ini dulu pernah datang, pernah hadir, pernah ada ya segerombolan, bukan segerombolan, sekumpulan ya, dai-dai, sekumpulan ulama, sekumpulan alim yang berdakwah di Nusantara ini. Maka kita sebagai penerus jangan kurang ajar ya, jangan lupa adab, dan jangan lupa untuk meneruskan perjuangan mereka. Jangan merasa dakwah ini sudah selesai. Dakwah ini akan terus berjalan, dan mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim terlibat juga untuk ikut berdakwah di Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.